saya mulai. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah hilirisasi nikel, yang salah satunya air yang tercemar karena terdapat racun dari bahan kimia yang dihasilkan oleh limbah hilirisasi nikel, membuat hal-hal di dalamnya juga ikut hancur, seperti rumput laut yang merupakan objek utama dari agroindustri akan rusak. Juga bagaimana ikan pada akhirnya akan mati karena mereka keracunan. Tapi Dewan Juri juga lihat bagaimana 80 juta gas karbon itu melayang ke udara, membuat pemanasan global yang di dunia sudah parah menjadi semakin parah karena disebabkan ketika pembukaan lahan hilirisasi nikel dari 1 juta hektar yang diberikan, 700 ribunya merupakan kawasan hutan. Tapi juga bayangkan bagaimana resesi ekonomi akan terjadi, bagaimana daya beli masyarakat itu rendah karena masyarakatnya tidak memiliki pekerjaan, pekerjaan mereka telah hilang. Itu adalah setidaknya beberapa gambaran yang akan terjadi apabila kita menggunakan hilirisasi nikel. Oke, kita mari lihat bagaimana mekanisme status quo ini sudah gagal. Pemerintah memberikan regulasi perizinan untuk PLTU captive batubara, yang mana mereka ini statusnya adalah mandiri, tidak di bawah kontrol pemerintah. Hasilnya apa? Aktivitas mereka, pembangunan mereka PLTU-PLTU baru itu tidak transparan kepada pemerintah. Mereka tidak melaporkan sudah berapa banyak yang mereka bangun lagi, sudah berapa banyak polusi yang mereka hasilkan. Oleh karena itu akan sangat buruk untuk polusi udara. Nah, karena itu tim pemerintah yakin bahwasanya hilirisasi nikel adalah hal yang buruk. Oke, mari kita berlanjut ke poin karakterisasi. A. Hilirisasi nikel itu adalah proses membuat nikel ini dari mentah menjadi jadi. Kenapa ini bisa ada? Karena tren yang digaungkan oleh dunia itu untuk transformasi energi menjadi energi terbarukan dan bagaimana menciptakan lingkungan berkelanjutan. Tapi sadari ketika prosesnya itu, seperti saat smelter, mereka menggunakan zat kimia yang menghasilkan residu yang sangat berbahaya untuk alam. Tapi kemudian bagaimana juga ketika proses menjadi bahan jadi, mereka masih bergantung pada PLTU batubara yang sangat merusak udara, polusi udara sangat buruk. Tapi oke, B, bagaimana lingkungan lokal ini adalah kawasan yang terdampak dari hilirisasi nikel. Di dalamnya ada alam, tetapi juga lingkungan tempat penduduk itu hidup. Dan bagaimana ini merupakan sumber mata pencaharian yang berkontribusi sangat besar. Seperti petani, di Indonesia jumlahnya masih 40 juta. Bagaimana juga ini merupakan tempat berlangsungnya ekonomi lain seperti industri, perusahaan, UMKM, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan nilai jual Indonesia di kancah internasional. Manifestasinya apa dari juri? Ini adalah hal yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu berlanjut ke poin argumentasi, kenapa hilirisasi nikel ini buruk? Nah, pertama itu karena merusak lingkungan, dan ini tidak bisa dinomor dua kan karena apa? A. Kondisi krisis dunia yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, yang sudah di ujung tanduk. Bagaimana perubahan iklim, bagaimana pemanasan global, itu situasi sudah sangat parah, bahkan diprediksi karena kutub yang mencair itu bisa menenggelamkan kota-kota besar, bahkan seperti Jakarta juga terancam. Nah, itu juga tidak bisa ditunda lagi. Apabila nanti oposisi mengatakan mereka akan rehabilitasi, itu sudah sangat telat karena kondisi saat ini juga sudah sangat di ujung tanduk. Bahkan kenapa pada akhirnya negara kapitalis seperti Amerika, mereka padahal mencari raba, kenapa pada akhirnya mereka mau susah-susah mengeluarkan duit untuk green economy, untuk tren-tren rehabilitasi, bahkan hilirisasi nikel ini, kenapa mereka mau susah-susah? Karena kondisinya sudah sangat terdesak itu. Oleh karena itu, apabila hilirisasi nikel ini datang dan malah menghancurkan semua hal tersebut, maka itu sudah bisa tidak tertolong lagi. Tapi kemudian mari kita lihat yang B. Obligasi pemerintah itu pada dasarnya adalah menyejahterakan rakyatnya, dan yang paling utama itu adalah memastikan bahwa lingkungan tempat mereka hidup itu ada. Nah, bagaimana ketika hilirisasi nikel ini ada membuat tidak terpenuhi obligasi ini? Nah, yang terjadi apa? A, itu citra pemerintah akan buruk di mata masyarakat. Bayangkan, masyarakat akan lihat, oh, lihat pemerintah kita bahkan tidak bisa menyediakan lingkungan yang airnya sehat, yang tanahnya sehat, yang udara tidak polusi, itu tidak bisa. Pada akhirnya citra pemerintah akan buruk sekali di mata masyarakat. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah yang lahir karena kontrak sosial juga pada akhirnya terlanggar. Kemudian kita lihat yang C, itu citra hilirisasi nikel sendiri juga akan hancur karena apa? Oh, masyarakat dijanjikan ini akan membuat lingkungan keberlanjutan, untuk lingkungan kalian aman, pekerjaan kalian akan baik segala macamnya. Tapi faktanya mereka malah kehilangan pekerjaan, air malah sulit didapat itu. Jadi pada akhirnya malah membuat hilirisasi nikel itu dipandang buruk oleh masyarakat sendiri. Tapi oke, lihat poin yang kedua. Kenapa manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel tidak signifikan? A, dari sustainabilitasnya itu tidak terjamin. Oke, dari jangka pendek mungkin oposisi akan mengatakan ini akan mendapatkan posisi di dunia, bagaimana kita akan menjual baterai dengan income yang banyak. Tapi sadari dalam jangka panjang Dewan Juri ini tidak akan bertahan, tidak akan sustain, karena bayangkan ketika lingkungannya saya sudah tidak ada, bagaimana mau melanjutkan semua ranking yang sudah dicapai itu? Pada akhirnya akan hilang juga, dan pada akhirnya kita harus membayar banyak biaya untuk rehabilitasi lingkungan yang sudah hancur pada akhirnya. Tapi oke, kita lihat juga bagaimana sadari
di status quo kontribusi ekonomi di Indonesia bukan hanya dari hilirisasi nikel, dan itu dari pihak-pihak lain yang prasyarat mereka berlanjutnya itu adalah dari lingkungan ini yang harus terjaga. Seperti bahkan status quo, industri pengolahan adalah yang berkontribusi paling banyak, jumlahnya sampai 18%. Dan juga bagaimana wisata di Indonesia itu dijual dari segi apanya? Dari segi lingkungannya. Kita lihat bagaimana pantai dijual, bagaimana Bromo itu dijual, dipopulasikan di dunia. Nah, itu apabila hal itu tidak bisa kita kita tumbalkan hanya untuk mempertahankan satu saja hilirisasi nikel ini. Nah, kemudian oke, tapi malah kita lihat bagaimana akan terjadi banyak pengangguran. Mungkin oposisi yang mengatakan ini akan membuka lapangan kerja, tapi sadari yang kehilangan pekerjaan di sini itu adalah nelayan, petani. Bagaimana mereka, bayangin kamu petani, kamu kehilangan pekerjaan, tapi kamu malah disuruh akhirnya, oke ini ada pertambangan buat kamu, kamu kerja di tambang ya. Bagaimana pada akhirnya mereka bisa bekerja, itu sudah beda sektor yang jadi sadari hal tersebut. Nah, juga bagaimana mereka itu yang dibutuhkan di pertambangan adalah SDM berkualitas, sedangkan tempat hilirisasi nikel ini bekerja itu SDM-nya rendah, jadi tidak bisa memfulfill semua hal tersebut karena itu sudah gagal. Oke, tapi mari kita lihat skenario terburuk dari pihak kami. Oke, mungkin kami akan kehilangan peluang posisi di dunia, bagaimana pendapatan kami juga tidak akan mendapatkan seperti di tim oposisi nanti, tapi sadari dari tim kami setidaknya di skenario terburuk pun fondasi kami akan kuat. Jadi nantinya di masa depan ketika ada peluang-peluang lain kami bisa mendapatkan karena kami masih bertahan, kami masih memiliki lingkungan, dan kami pada akhirnya bisa memprogresifkan hal-hal seperti energi terbarukan dari air, dari udara, itu bisa kami dapatkan peluang di masa depannya. Jadi masih ada peluang lain yang masih bisa kami dapatkan yang tidak bisa didapatkan oleh tim oposisi. Tapi oke, kita lihat sisi skenario terbaik di tim oposisi yang mana mereka akan mendapatkan income besar, mereka akan pendapatan yang besar, tapi lihat prasyarat mereka itu gagal. Mereka tidak berhasil menjaga lingkungan, mereka membuat lingkungan hancur, mereka malah membayar, menumbalkan semua sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya semua pencapaian itu akan sementara, dan pada akhirnya mereka hanya akan mengalami kerugian saja. Jadi dari sektor terbaik mereka pun mereka sudah gagal di juri. Oke, kenapa ini juga eksklusif di pihak kita? Oke, karena tim kami pada akhirnya berhasil melindungi dalam skup yang lebih besar, di mana tim oposisi akan melindungi dari segi perusahaan dan negara yang mendapatkan pendapatan besar. Oke, tapi dari sisi kami setidaknya itu juga berhasil untuk melindungi dari citra pemerintah. Kami berhasil melindungi pertambangan dan jangka panjang. Kami juga berhasil melindungi masyarakat-masyarakat yang masih bergantung dari sisi pendapatan dari segi lingkungan, yang mana itu tidak bisa didapatkan dari tim oposisi. Karena itu kami berhak menang. Sekian, bangga mendukung Mosi. Ya guys. Baik, argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dua kontribusi yang saya berikan pada perdebatan kali ini. Yang pertama, saya akan membuktikan bahwasannya hilirisasi nikel itu tidak seburuk itu dan pada akhirnya baik untuk diimplementasikan di Indonesia. Kemudian saya juga membantah tentang pernyataan tim pro bahwa dampak lingkungan dari hilirisasi itu tidak semasif itu dan pada akhirnya masih bisa untuk ditanggulangi. Tapi sebelum masuk kepada poin kontribusi saya, di sini saya akan menggarisbawahi dulu poin-poin dari lawan. Pertama, mereka bilang bahwasannya hilirisasi itu sangatlah mencemari lingkungan dan sangat berdampak dengan buruk. Dewan juri perlu diketahui bahwasannya dalam membuat keputusan itu pasti selalu ada resiko yang mengikuti di belakangnya Dewan juri. 2. Respon. A. Hilirisasi nikel itu merupakan keputusan besar, gebrakan yang sangat progresif yang diambil oleh pemerintah untuk apa? Untuk bisa menguatkan ekonomi negara di kancah dunia, Dewan juri. Memang pada kenyataannya, pada prosesnya dari hulu sampai hilir itu menghasilkan limbah yang tidak bisa dibantah keberadaannya Dewan juri. Tapi kita coba lihat poin B. Kita lihat di sisi pro sendiri, meskipun tidak ada hilirisasi, penjemahan itu akan tetap ada. Kenapa? Karena proses pertambangan itu akan tetap dilakukan. Penjemahan ini akan hadir dan terjadi dari aktivitas lainnya Dewan juri. Maka dari itu, di sini kontra menghadirkan kontrafaktual bahwasanya emisi ataupun residu itu masih bisa ditanggulangi. Contohnya adalah dengan cara mengubah residu menjadi hidrogen. Mahalnya memang mahal, tapi bukan berarti mustahil Dewan juri. Karena pun ujungnya ketika kita bisa mengelola residu ini, kita bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil pengolahan limbah tersebut, Dewan juri. Lalu kemudian, poin yang kedua, tim pro itu khawatir akan hilirisasi yang tidak sustainable, Dewan juri. Dewan juri, ini hanyalah perkiraan tim pro. Ini hanyalah berjalan pada dunia yang tim pro buat. Kenapa? Karena mereka tidak menyebutkan dari mana datanya sehingga mereka bisa menyebutkan hal yang seperti itu, Dewan juri. Karena faktanya dari data statistik yang ada itu menunjukkan kontradiksi dari apa yang dinyatakan oleh tim pro bahwasanya statistik yang ada pada faktualnya itu menunjukkan bahwasanya
pemasukan dari sektor minerba itu setiap tahunnya naik Dewan Juri, memiliki hasil yang sangat baik Dewan Juri. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan pada poin argumentasi saya. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga mengkhawatirkan akan terganggunya sektor lain dari perekonomian. Dewan Juri, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa? Karena setiap daerah itu punya potensinya tersendiri Dewan Juri. Seperti Bali yang tentang pariwisatanya, juga sama halnya tentang pertambangan yang mana potensinya itu ada di Kalimantan ataupun di Sulawesi di daerah sana Dewan Juri. Di mana tempat penambangan legal itu merupakan menjadi concern pemerintah sehingga apa? Yang artinya pemerintah itu sudah memperhitungkan lokasi mana yang menjadi cakupan untuk pertambangan. Yang mana hal itu telah diatur dalam regulasi cakupan WP atau wilayah pertambangan Dewan Juri. Yang kaidah tekniknya itu tentang mekanismenya itu juga sudah terdapat dan diatur dalam regulasi peraturan menteri yaitu ESDM tepatnya nomor 26 tahun 2018 Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri, konteks inti filosofis dari musik itu adalah tentang bagaimana suatu negara mampu mendevelop dan juga mempertahankan stabilitas ekonominya melalui obligasi dan juga regulasi dari pemerintah yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dunia ideal yang ingin dicapai adalah tentang bagaimana suatu negara itu memiliki kondisi ekonomi yang kuat, dengan begitu bisa menuntaskan masalah-masalah perekonomian di bawahnya ini agar masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Masuk pada kontribusi saya yang pertama, Dewan Juri perlu diketahui bahwasanya setiap negara itu memiliki hak prerogatif yang mana mereka itu mampu mengelola sumber daya alami secara mandiri Dewan Juri, sehingga seperti halnya Indonesia. Indonesia memiliki potensi pada nikel, yang artinya apa? Indonesia itu punya wewenang untuk mengelola sendiri nikelnya, sehingga Indonesia itu bisa untuk mendirikan industri bisnis nikelnya sendiri Dewan Juri. Nah, seperti perlu diketahui bahwasanya industri itu merupakan kondisi dasar negara untuk bisa memajukan perekonomiannya. Industri hias nikel sendiri di Indonesia itu sangatlah potensial. Mengapa? Karena balik lagi pada bukti dan statistik yang ada, bahwasanya sektor minerba atau terutama nikel ini pendapat itu naik dari tahun ke tahun, juga permintaannya naik dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena sejalan dengan green ekonomi yang digaungkan oleh dunia internasional Dewan Juri. Kemudian ketika dia melakukan hilirisasi itu tidak dilakukan serta-merta begitu saja Dewan Juri. Pasti ada obligasi lain yang mengikuti di bawahnya. Contohnya adalah apa? Dengan ketika kita melakukan hilirisasi itu pastinya akan diberlakukan larangan ekspor nikel mentah. Nah, ini merupakan kebijakan protektif dari pemerintah untuk apa? Untuk melindungi sumber daya nikelnya. Maka dari itu artinya apa? Pemerintah itu sudah memperhitungkan mata-mata tentang bagaimana caranya untuk membuat regulasi yang juga melindungi masyarakatnya, masyarakat Indonesia juga menguntungkan bagi pendapatan negara Dewan Juri. Nah, kemudian ketika kita melakukan ekspor nikel yang setengah jadi ataupun yang jadi, itu akan menambah pendapatan negara berkali-kali lipat Dewan Juri. Lalu kemudian masuk kepada kontribusi saya yang kedua. Dewan Juri, permasalahan lingkungan itu tidak seburuk itu. Mengapa? Karena udah ada safety net-nya Dewan Juri. Oke, 2 poin. Dewan Juri, logikanya ketika industri skala besar itu akan disahkan, otomatis ada regulasi di dalamnya yang harus dipatuhi. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang keberlanjutan dan juga tentang pelestarian lingkungan. Yang mana regulasi ini merupakan langkah preventif dan juga ajang pengawasan pemerintah agar apa? Agar mampu meminimalisir kerusakan lingkungan yang akan diakibatkan Dewan Juri. Lalu kemudian ada tekanan konsumen. Dewan Juri, posisikan kamu sebagai konsumen. Kamu menjalin kontrak kerjasama jangka panjang yang sangat menguntungkan Dewan Juri. Otomatis kamu ingin sekali kontrak itu berjalan lama dan sustain Dewan Juri. Lalu posisikan kamu menjadi seorang produsen hilirisasi nikel Dewan Juri. Kamu mendapatkan tekanan dari konsumen kamu untuk melakukan industri yang sangat sustain. Oleh karena itu, kamu akan terpacu untuk apa? Untuk bisa melakukan industri itu dalam jangka panjang Dewan Juri. Dengan cara apa? Oh iya, saya harus meminimalisir residu-residunya. Saya harus melakukan manajemen resiko dan juga manajemen residu yang baik. Lalu bagaimana misalnya satelit ini nggak mampu untuk mencegah kerusakan lingkungan? Ya nggak apa-apa, karena pada akhirnya hal ini masih lebih eksklusif di sisi kami. Karena kenapa? Karena fokus utama dari negara berkembang itu adalah di ekonominya Dewan Juri. Kalau ekonomi sudah kuat, ekonominya sudah stabil, yang pertama kita bisa mengatasi semua masalah-masalah ekonomi di bawahnya Dewan Juri seperti pengangguran, kemiskinan dan juga lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa menambah insentif untuk apa? Untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita dapat melakukan investasi pada industri-industri besar untuk melakukan transisi mekanismenya ke green industry. Karena apa? Untuk mendukung juga green ekonomi yang digaungkan oleh dunia internasional. Bayangkan ketika kita tidak memiliki kekuatan ekonomi yang besar, bagaimana kita mau melakukan investasi kepada industri-industri yang ada untuk melakukan gerakan green ekonomi Dewan Juri? Sangat sangat susah, bukan? Sangat mustahil, bukan? Lalu hal ini sangatlah lebih eksklusif dibandingkan tim pro. Kenapa? Karena tim pro itu terlalu fanatik sama pencemaran lingkungan, sehingga akhirnya apa? Sehingga mereka takut untuk mengambil gerakan progresif yang di sisi mereka itu sangat beresiko, sangat riskan Dewan Juri. Padahal filosofis utama dari grip adalah tentang bagaimana kamu berani untuk mengambil risiko dan bagaimana cara kamu mengatasinya Dewan Juri. Sehingga
apa? Sehingga kalau misalkan terjadi ketakutan ini akan terjadi perlambatan. Oke, memang ekonomi dari Tiongkok akan tetap bertumbuh, tapi bertumbuh secara lambat Dewan Juri, sehingga hal ini sangat-sangat tidak progresif, yang mana nantinya dikhawatirkan ini akan mengarah pada stagnasi, yang mana nanti ekonomi Indonesia akan stagnan, akhirnya harus semacam dikembangkan ke negara lain, hingga Indonesia tidak punya posisi yang kuat pada sektor minerba di kancah dunia internasional Dewan Juri. Maka dari itu di sisi Tiongkok itu tidak akan eksklusif karena pencemaran akan tetap terjadi dan melewatkan saja potensi besar yang ada di depan mata. Sekian, Bangga menjadi kontra. Baik, argumentasi dimulai dari hitungan 3, 2, 1. 3 hal Dewan Juri, 1 jenis mosi, 2 poin utama dari kedua tim. Tapi yang ketiga, komparasi poin kedua tim. Ketiga hal itu adalah dasar untuk menentukan siapakah tim yang pada akhirnya berhak menang pada perdebatan kali ini. Pertama, Dewan Juri sadari, mosi pada perdebatan kali ini adalah mosi filosofis yang fokusnya adalah justifikasi dari masing-masing pihak terhadap hilirisasi nikel ini. Tapi mari kita lihat, konsep inti dalam mosi kali ini adalah tentang bagaimana suatu negara mampu menguatkan juga menjaga ekonominya. Tim pemerintah dari tim oposisi harus bisa membuktikan dan memberikan landasan yang kuat atas poin mereka tentang kontribusi hilirisasi nikel terhadap perwujudan konsep inti ini. Dewan Juri, tim pemerintah maupun tim oposisi harus memenuhi prasyarat dari argumen yang mereka bawakan. Dari sisi pemerintah, mereka harus bisa membuktikan seberapa buruk dampak hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan seberapa tidak signifikannya manfaat hilirisasi terhadap ekonomi. Sedangkan oposisi, mereka harus membuktikan bahwa dampak lingkungan tidak seburuk itu. Manfaat ekonomi di pihak mereka jauh lebih baik dibandingkan kerusakan lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, mari kita lihat Dewan Juri terkait poin utama yang dibawakan oleh masing-masing pihak. Dari pihak pemerintah, poin utama yang mereka bawakan adalah bagaimana hilirisasi nikel itu merupakan hal yang buruk dengan perspektif dampak yang diberikan hilirisasi nikel di status quo merusak lingkungan lokal. Pihak pemerintah membuktikan poin mereka dengan mempertimbangkan 1. Kondisi lingkungan di status quo dalam lingkup global berada di dalam kondisi krisis. Kedua, bagaimana obligasi pemerintah terhadap rakyatnya. Kemudian yang ketiga, pihak pemerintah juga mempertimbangkan terkait sustainabilitas ekonomi dan pemenuhan prasyarat sebuah ekonomi di suatu negara agar mampu bertahan, yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan pihak oposisi, poin utama mereka adalah tentang progresivitas pembangunan ekonomi yang akan mereka capai dengan melakukan industri hilirisasi nikel ini. Dengan memanfaatkan potensi nikel di Indonesia yang begitu besar, mereka juga mengklaim bahwasannya dampak dari hilirisasi nikel terhadap lingkungan tidak akan semasif itu dan pada akhirnya masih bisa untuk ditanggulangi dengan menggunakan safety net yang ada pada status quo. Yang ketiga, mari kita komparasikan poin yang sudah dibawakan oleh kedua tim. Pertama, tim pemerintah berkata, bagaimana kondisi lingkungan di status quo dalam lingkup global berada dalam kondisi krisis dengan membawa bukti perubahan iklim, pemanasan global, hingga contoh mencairnya di daerah kutub. Tapi tim oposisi sudah membawakan solusi terkait hal tersebut, yaitu dengan obligasi-obligasi dan juga safety net yang sudah diterapkan di status quo, membuat argumen yang pihak oposisi tawarkan akan lebih cepat tercapai dan juga kekuatan argumen yang dan juga kekuatan serta kestabilan ekonomi akibat dari dilaksanakannya hilirisasi nikel yang terwujud di dunia oposisi tetap mampu memperbaiki lingkungan dengan cara rehabilitasi dan pada akhirnya mampu melindungi aktor-aktor rentan di dalamnya, baik dalam sektor ekonomi maupun lingkungan. Kedua, tim pemerintah menjadikan obligasi pemerintah sebagai dasar kuat untuk menjaga lingkungan lokal tersebut. Tapi lihat bagaimana tim oposisi juga berhasil memenuhi obligasi pemerintah. Selain dari lingkungan yang tetap terjaga di sisi mereka, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dari segi perekonomian juga terpenuhi, bahkan meningkat karena masifnya pendapatan yang didapatkan dari hilirisasi nikel ini. Ketiga, tim pemerintah mempertimbangkan terkait sustainabilitas ekonomi yang mereka akan wujudkan dengan cara menjaga lingkungan. Tapi, tim oposisi juga menghadirkan solusi di pihak mereka, di mana manfaat industri hilirisasi nikel itu sendiri yang akan mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia secara konkret, dengan menilai bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang fokus utamanya saat ini memajukan dan menstabilkan ekonomi negaranya. Karena dengan stabilnya ekonomi akan dapat menuntaskan masalah-masalah yang ada di bawahnya, termasuk masalah kestabilan ekonomi yang tim pemerintah bawakan. Pihak oposisi juga mempertimbangkan hak prerogatif yang dimiliki setiap negara untuk mengolah sendiri sumber daya alamnya. Dengan begitu, program hilirisasi ini dapat
Dengan begitu, program hilirisasi ini datang untuk menutup kegiatan ekspor nikel mentah yang tetap terjadi di pihak pemerintah dan menggantikannya dengan progres ekspor nikel setengah jadi atau yang sudah diolah, yang memberikan kontribusi langsung terhadap ekonomi di Indonesia, yaitu meningkatnya pendapatan ekonomi di Indonesia, juga mendatangkan investasi pada industri besar untuk melakukan transisi mekanisme green industry. Dari pertimbangan tersebut, maka pihak yang lebih unggul adalah pihak oposisi. Pertama, tim oposisi sudah berhasil membuktikan tentang manfaat hilirisasi yang begitu besar terhadap pembangunan ekonomi mereka, berhasil membawakan data yang menyatakan bahwa pemasukan dana negara yang dihasilkan dari sektor tambang, minerba, khususnya nikel, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang mana data tersebut mampu mematahkan pernyataan tim pemerintah yang menyatakan bahwa industri hilirisasi ini nantinya tidak bisa disustain dan boncos pada akhirnya. Kemudian yang kedua, tim kontra mampu memberikan solusi dan dari kekhawatiran tim pro yang menyatakan bahwa industri hilirisasi akan menyebabkan kerusakan lingkungan maupun mengancam pekerjaan di sektor lainnya dengan menyebutkan obligasi-obligasi dan juga safety net yang sudah diterapkan di status quo. Selain itu, argumen yang tim kontra tawarkan dirasa akan lebih cepat tercapai meskipun di awal mereka harus mempertaruhkan lingkungan, tapi pada akhirnya dengan adanya obligasi, safety net, dan juga kekuatan serta kestabilan ekonomi akibat dari dilaksanakannya hilirisasi nikel ini, maka tim kontra akan lebih mampu memperbaiki lingkungan dengan cara rehabilitasi dan pada akhirnya mampu melindungi aktor-aktor rentan di dalamnya, baik dalam sektor ekonomi maupun lingkungan, sehingga hal ini akan lebih eksklusif di sisi kontra ketimbang di sisi pro. Tim pro mencederai lingkungan, padahal pada akhirnya di status quo sendiri tetap akan terjadi pencemaran dengan ada atau tidak adanya hilirisasi ini, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat yang berdampak apa? Tidak bisa memaksimalkan potensi negara sendiri yang akhirnya harus terus menurut pada hegemoni Barat, yang artinya Indonesia seakan tidak punya kuasa atau power di kancah dunia pada sektor pertambangan minerba ini. Padahal Indonesia sendiri memiliki notabene sebagai negara dengan cadangan nikel kedua terbanyak di dunia. Tim Pro juga menyebutkan bahwa dengan mempertahankan landasan lingkungan, mereka akan mampu mengelola industri dengan mekanisme hijau seperti menggunakan sumber daya terbarukan seperti angin, air, dan sebagainya. Tetapi kondisi ini mustahil tercapai kalau di dunia pemerintah kekuatan dan kestabilan ekonomi itu tidak ada. Masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana mereka akan memulainya kalau tidak didukung dengan adanya modal dari ekonomi, sedangkan di dunia oposisi mekanisme industri hijau akan tetap tercapai, yang mana hal ini diawali dengan melakukan hilirisasi untuk menguatkan ekonomi. Tetap, ketika ekonomi sudah kuat, maka mampu melakukan investasi untuk transisi ke industri hijau. Maka dari itu, pemenangnya adalah tim oposisi. Terima kasih.